Di sini saya akan membahas tentang dampak ekowisata dan agrowisata atau eko-agrowisata terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa Cibuntu. Nah, ekowisata ini tidak hanya dijadikan untuk sektor unggulan, namun juga bisa menjadi salah satu solusi dalam menjaga kelestarian alam. Nah, ekowisata ini dilestarikan masyarakat akan mendapatkan dampak yang positif dari alam, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan dari penelitian ini ada 3. Untuk yang pertama, yaitu masyarakat dapat mengetahui potensi yang ada di Desa Cibuntu. Nah, yang kedua, ekowisata dan agrowisata di Desa Cibuntu ini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yang ketiga, masyarakat mampu memahami dampak ekonomi dan sosial dalam ekowisata atau agrowisata. Metode penelitian ini menggunakan desain atau metode yang digunakan yaitu desain kualitatif atau pengambilan data menggunakan pendekatan dengan suatu kelompok tertentu. Nah, teknik penelitian yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus atau case study sama dengan kualitatif tersebut tadi. Bisa kita lihat dari gambar 1 atau Benderi Partner Eko Agrowisata Desa Cibuntu, yaitu tentang beberapa produk wisata, jumlah dan presentasinya. Yang pertama yaitu tentang alam atau naturnya, yaitu berjumlah dengan 20 dan presentasinya 56%. Nah, yang kedua ada budaya atau kulturnya berjumlah 8 dan presentasinya 22%. Yang ketiga ada buatan atau man-made-nya yaitu berjumlah 8 dan presentasinya 22. Nah, ketika semua dijumlahkan yaitu ada 36 jumlah dan presentasinya mencapai dengan 100%. Nah, data ini kita ambil dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan tahun 2016. Nah, tentang hasil dan pembahasan. Ekowisata dan agrowisata ini di Desa Cibuntu dikelola langsung oleh masyarakat di bawah naungan pemerintah Desa Cibuntu beserta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan atau Dispardi. Nah, ekowisata ini memiliki beraneka ragam produk ekowisata. Terdapat sebanyak 17 produksi ekowisata yang meliputi berbagai macam produk seperti agrowisata, produk wisata alam, dan wisata sejarah. Pemerintah desa berperan sebagai pendukung utama yang sangat penting, terutama dalam sarana dan prasarana dan dukungan lainnya yang menunjang suksesnya ekowisata seperti pemasaran, penyambutan wisata, penerimaan tamu, dan fasilitator antara wisatawan dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan instansi pemerintah atau dinas terkait. Nah, eko-agrowisata ini dilaksanakan oleh masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga, yaitu Lembaga Komperar, dan didukung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pelaksana. Maka kedua aktor ini disebut implementator. Nah, terdapat keunikan dalam Benderi Partner ini. Masyarakat berperan ganda, yakni sebagai implementator sekaligus sebagai beneficiaris. Nah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai inisiator dan implementator. Bisa kita lihat tabel 2 atau produk eko agrowisata Desa Cibuntu. Di sini semua ada 17 produk, yaitu seperti tanaman pangan, menangkap ikan, kampung kambing, kerajinan gabah, dan lain-lain. Di sini totalnya ada 17 produk yang nantinya bisa kita kunjungi di wisata eko agrowisata Desa Cibuntu tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang profil masyarakat Desa Cibuntu dalam kegiatan eko agrowisata. Nah, luas wilayahnya yaitu 1.167 hektar yang dihuni dari 258 kepala keluarga. Nah, jumlah penduduk di desa ini sebanyak 1.012 jiwa yang terdiri dari 49% laki-laki dan 51%-nya yaitu perempuan. Nah, memiliki karakteristik yang unik, yaitu diantaranya masyarakat tinggal dalam satu rumah hanya 2 orang yang biasanya dihuni oleh suami istri atau ibu dan anaknya saja. Masyarakat di Desa Cibuntu ini merupakan masyarakat yang homogen dengan rasa persatuan dan persaudaraan yang kuat serta memiliki sistem sosial yang teratur dengan perilaku tradisionalnya yang sudah mereka anut dari masa dulu hingga sekarang. Nah, masyarakat di Desa Cibuntu ini terdiri dari 2 tipe, yaitu masyarakat pertanian dan masyarakat non-pertanian. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, ada tabel 3 atau rata-rata pendapatan per bulan informan sebelum dan setelahnya ada eko agrowisata di Desa Cibuntu ini. Nah, bisa kita lihat perbandingannya dari rata-rata pendapatan per bulan, yaitu sebelum adanya ekowisata dan setelahnya ada ekowisata, yaitu mengalami peningkatan secara drastis, di mana dengan adanya ekowisata ini dapat membantu
perekonomian masyarakat di sekitar desa Cibuntu tersebut. Nah, adanya dampak ekonomi terhadap pendapatan. Sebelumnya, adanya ekoagrowisata di desa Cibuntu ini rata-rata informalnya memiliki penghasilan yang lebih kecil. Kemudian setelah adanya ekoagrowisata ini, masyarakat pendapatannya bertambah serta pekerjaan juga bertambah. Jadi bisa kita lihat seperti di tabel yang sebelumnya bahwa penghasilan mereka semakin meningkat dan lapangan pekerjaan juga semakin banyak. Pada tabel 4 ini yaitu tentang daftar lapangan pekerjaan yang muncul setelah adanya ekoagrowisata desa Cibuntu. Nah, di sini ada 14 jenis lapangan pekerjaan. Contohnya seperti ada homestay, ada penyedia kuliner tradisional, ada catering, dan ada home industry yang memproduksi oleh-oleh khas desa Cibuntu. Nah, dari semua jenis lapangan pekerjaan ini bisa kita lihat bahwa jenis lapangan pekerjaan ini mampu meningkatkan sektor perekonomian masyarakat di desa Cibuntu. Tidak hanya dampak ekonomi saja, di sini ada dampak terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan juga, yaitu hubungan kerjasama atau tolong-menolong atau gotong royong di kegiatan kemasyarakatan. Nah, jenis gotong royong di masyarakat desa Cibuntu ini diantaranya yaitu gotong royong kebersihan dan gotong royong pembangunan. Nah, semua kegiatan sosial kemasyarakatan ini akan menjalin silaturahmi dan keeratan antar masyarakat sehingga dapat menciptakan ekowisata yang lebih baik di desa Cibuntu. Pada tabel kelima ini kita akan membahas tentang bidang ilmu pengetahuan yang muncul setelah adanya ekoagrowisata di desa Cibuntu. Nah, di sini ada 10 seperti ada penerimaan dan pelayanan wisata, ada menu makanan sehat dan ideal untuk wisatawan, penataan homestay, kesehatan, kebersihan, peternakan, kuliner, bahasa Inggris, ada table manner juga, dan ada kerajinan tangan. Nah, seperti yang kita lihat dengan adanya ekoagrowisata ini mampu menciptakan bidang ilmu pengetahuan yang semakin meningkat di desa Cibuntu ini. Nah, sehingga akan menarik minat para wisatawan untuk berkunjung di ekoagrowisata desa Cibuntu. Ada juga nih dampak terhadap budaya dan masyarakatnya. Nah, kebudayaan adat tahunan yang konsep ini setiap tahunnya dari zaman dahulu hingga sekarang yaitu bertajuk sedekah. Nah, adanya ekoagrowisata juga tidak berdampak negatif terhadap budaya adat istiadatnya, justru malah sebaliknya menjadi suatu dampak yang positif karena di sini bertajuk agamis yaitu tentang sedekah dengan sesama masyarakat. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari ekoagrowisata ini di desa Cibuntu yaitu memiliki potensi alam dan sumber daya manusia. Nah, potensi alamnya ini seperti agrowisata tanaman pangan, ada agrowisata menangkap ikan, ada agrowisata kampung kambing, dan bisa membuat kerajinan gerabah juga. Nah, dampak positif dari ekoagro ini yaitu semakin banyak masyarakat yang berkunjung. Nah, dapat menjadi tempat wisata yang ramai untuk berefreshing dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Nah, ada dampak ekonominya yaitu terdapat peningkatan pendapatan, sedangkan dampak sosialnya terjadi pada peningkatan kualitas kekompakan masyarakat pada kegiatan sosial seperti gotong royong, menjaga kebersihan, dan menjaga keamanan.